Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Nah, apa kabarnya Hanamis? Semoga pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, berjumpa lagi di sini dengan Miss Susi. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran daring, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan jangan lupa ya untuk selalu menyantap sarapan agar kalian lebih berkonsentrasi dalam belajar. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang subtema 1 PB5 dengan materi peristiwa setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan yang kedua mengenai contoh perilaku dan sikap kita sesuai dengan makna Pancasila, serta yang ketiga adalah mengenal pola lantai pada tari daerah. Nah, anak-anak semua agar lebih memahami materi yang akan disajikan, mari simak penjelasan berikut ini. Memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia bukanlah hal yang mudah. Butuh perjuangan yang keras agar dapat merdeka. Nah, berikut ini beberapa contoh gambar peristiwa menjelang atau sesudah kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, gambar pertama adalah peristiwa terjadinya insiden bendera yang terjadi di Surabaya. Peristiwa ini diawali dengan berkibarnya bendera Belanda di Hotel Yamato. Para pejuang Indonesia tidak menerima hal tersebut. Oleh karena itu, mereka bertekad untuk menaiki puncak Hotel Yamato dan mengoyakkan bendera biru sehingga yang berkibar adalah merah dan putih. Nah, inilah terjadinya insiden bendera di Hotel Yamato di Surabaya. Nah, gambar kedua menceritakan tentang bahwa perjuangan untuk merebut kemerdekaan tidak selalu dilakukan dengan perjuangan fisik atau berperang dengan senjata. Namun, perjuangan diplomatik diperjuangkan dan dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional Indonesia seperti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Melalui meja perundingan, Insinyur Soekarno berjuang agar Indonesia merdeka. Nah, gambar yang ketiga adalah peristiwa dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di rumah Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, di pembelajaran terdahulu kita sudah menjelaskan tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kali ini kita akan membahasnya melalui kegiatan kita sehari-hari yang mencerminkan makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, makna yang pertama adalah proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Nah, kemerdekaan tidak diraih dengan begitu saja, tetapi melalui perjuangan keras para pahlawan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kalian juga sikap kalian mencerminkan puncak perjuangan. Contohnya, saat kalian mengikuti lomba renang, kalian ingin mendapatkan juara 1. Oleh karena itu, kalian harus berlatih keras dan bekerja keras agar kalian mendapatkan juara 1. Nah, contoh lain adalah ketika kalian ingin mendapatkan ranking 1 di kelas atau nilai terbaik, maka kalian harus belajar dengan giat dan pantang menyerah. Nah, inilah puncak perjuangan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Makna yang kedua adalah bahwa proklamasi menyatakan Indonesia adalah negara yang merdeka. Jika kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, maka setiap siswa memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat saat bermusyawarah, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, makna yang ketiga adalah proklamasi menyatakan bahwa Indonesia bebas dari penjajah asing. Nah, jika kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, maka artinya setiap siswa dan setiap anak bebas bergaul dan bermain dengan siapa saja tanpa ada ancaman dan tekanan dari teman-teman yang lainnya. Makna yang keempat adalah bahwa proklamasi menaikkan martabat bangsa Indonesia.
Nah, jika kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, dapat diartikan bahwa jika kamu belajar dengan baik, maka kamu akan memperoleh hasil ujian dan nilai yang baik serta berprestasi di sekolah. Nah, potensi dan bakat kamu ini akan menjadi kebanggaan dan meningkatkan martabat baik dirimu sendiri maupun martabat dan harga diri orang tua. Orang tua pasti akan senang dan bangga kepada kamu. Nah, makna yang kelima adalah proklamasi menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang baru. Artinya di sini Indonesia adalah negara yang mandiri dalam menata dan memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan untuk membangun bangsanya. Nah, jika dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, maka dapat diartikan bahwa kalian memiliki kemampuan dan keahlian tersendiri. Oleh karena itu, dalam mengerjakan tugas dari sekolah ataupun ujian, kalian harus mampu dan percaya diri untuk mengerjakannya sendiri tanpa bantuan orang lain atau teman. Nah, inilah contoh siswa yang mandiri dan tidak boleh mencontek dengan teman. Nah, anak mis semua, setelah mendengarkan penjelasan mengenai kemerdekaan Republik Indonesia, maka kita menyadari bahwa sebagai siswa kita harus mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Indonesia memiliki keragaman suku dan budaya yang khas, khususnya tarian daerah. Nah, berikut ini beberapa contoh tari daerah dan pola lantai yang digunakan pada tari tersebut. Tarian ini sangat indah dan sangat diminati oleh bangsa asing. Silahkan simak penjelasan berikut ini. Miss, hari ini kita akan belajar PD5, yaitu pola lantai pada tarian daerah. Yang pertama adalah tari Yospan. Tari Yospan ini berasal dari Papua. Pola lantai yang digunakan adalah vertikal atau lurus ke belakang. Berikutnya adalah tari kecak. Berasal dari Bali dengan pola lantai lingkaran. Berikutnya adalah tari kipas Pakarena yang berasal dari Sulawesi. Pola lantai yang digunakan adalah pola lingkaran. Berikutnya adalah tari enggang yang berasal dari Kalimantan dengan pola lantai horizontal. Dan yang terakhir adalah tari Sigeh Pengunten berasal dari Lampung dengan pola lantai horizontal. Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa 1. Mari mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif. 2. Kegiatan kita harus mencerminkan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. 3. Setiap tari daerah memiliki pola lantai yang unik. Tugas kalian adalah kerjakan soal-soal yang ada di buku pendalaman tematik dari halaman 17 sampai 19. Selamat mengerjakan ya anak mis. Audio Jungle. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini anak mis? Menarik bukan? Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Nah, terima kasih anak mis atas partisipasi dan juga kerjasamanya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Semoga pembelajaran hari ini dapat kamu pahami dengan baik. Mis tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa anak mis. Audio Jungle.